Wali Kota Probolinggo audensi bersama warga di RT 04 RW 02 Kelurahan Jati, serap aspirasi warganya. Probolinggo, CB News Indonesia, dalam rangka tampung aspirasi warga, Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin yang didampingi Camat Mayangan Agus Dwi Wantoro, dan Lurah Jati Dedi Ristamtama penuhi undangan audiensi warga RT 04 RW 02 Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan, Sabtu tanggal 16 September tahun 2023 malam. Warga terlihat begitu antusias. Hal ini terbukti dari berbagai penyelenggaraan kegiatan yang selalu mendapat respon cukup baik dari masyarakat. Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin dalam penyampaiannya memaparkan betapa pentingnya menjaga kerukunan antar warga di tengah beragamnya masyarakat, baik suku, agama dan lainnya. Mari bersama-sama kita pahami bahwa upaya dalam rangka untuk membangun Kota Probolinggo ini adalah tanggung jawab kita bersama. Sudah sepatutnya kita bergandengan tangan, menyamakan persepsi dan saling bekerja sama terhadap segala macam resiko, baik dari segi kesehatan maupun perekonomian dapat teratasi dengan baik. Semoga kegiatan pada malam ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, jelas Wali Kota Probolinggo. Audiensi antara pemerintah, Forkopimda dengan masyarakat berlangsung dengan lancar hingga pukul 10 malam. Seolah tak menyia-nyiakan kesempatan, warga pun berebut untuk bisa menyampaikan aspirasinya kepada orang nomor satu di Kota Probolinggo ini. Berbagai pertanyaan, saran dan masukan konstruktif bagi perkembangan pembangunan Kota Probolinggo, baik dari sisi keamanan, kesehatan, pendidikan, perekonomian, hingga infrastruktur. Salah satu warga setempat di hadapan wali kota mengusulkan pembangunan irigasi, mengingat aliran sungai yang berada di sekitar lokasi ini belum pernah mengalami pengerukan, alhasil sering meluap dan menyebabkan banjir bila musim penghujan tiba. Dan ada juga warga yang mengusulkan adanya tanah bengkok untuk dijadikan RTH. Audiensi dengan masyarakat menjadi momentum komunikasi, jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi sekaligus menyelesaikan segala permasalahan atas kendala yang terjadi di lapangan. Kota pun juga berharap, dalam kunjungan tatap muka tersebut bisa ditemukan solusi atas berbagai permasalahan yang ada di tingkat bawah, serta mendapatkan penanganan yang tak hanya cepat namun juga tepat, sehingga manfaatnya pun bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Probolinggo. Beragam masukan serta usulan, dan aspirasi warga pun direspon dengan baik oleh Wali Kota Probolinggo, serta dijawab dengan tegas. Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Kalau bersatu padu mewujudkan suatu hal yang bermanfaat, sebesar apapun tantangannya bisa kita lalui. Kampung Madura, Kampung Jawa, Kampung Cina, lalu ada Kampung Bali, ada lengkap ini menjadikan cermin keanekaragaman, perbedaan, bukan menjadi perpecahan, tapi menjadikan kebanggaan yang harus kita pertahankan. Contoh bagi kampung-kampung yang lainnya kan yang positif ini bisa terus dipertahankan. Inti dari kegiatan Lomba Lampu Hias adalah kita ingin melihat cerminan masyarakat Kota Probolinggo yang ada di kampung-kampung, menunjukkan kekompakannya.
Tidak ada hal yang mustahil, asal ada kekompakan, insya Allah bisa melakukan suatu hal yang terbaik untuk ada dampak output ekonomi yang ada di wilayah masing-masing, khususnya yang sudah ada meraih juara seperti ini. Kalau di sini nanti berhasil, pasti nanti daerah lain akan meniru. Sehingga ada namanya kampung tematik, memunculkan potensi-potensi kearifan lokal yang bisa kita kembangkan yang berdampak ekonomi nanti. Di dalam Hadipro saja, tapi ada kelanjutan untuk keberlangsungan ekonomi yang bisa kita gerakkan. Mudah-mudahan bisa kita lakukan bersama, kita diskusikan. Monggo, mungkin ada yang mau tanya, bapak-bapak, ibu-ibu. Apa? Yang pertama adalah kesulitan kami adalah mendapatkan pupuk urea, Bapak. Sedang pupuk urea ini adalah pupuk pokok untuk tanaman padi dan jagung, di mana tanaman ini adalah bahan pokok kita. Dan yang kedua lagi, ini ada kaitannya dengan kenapa beras akhirnya mahal, karena kami malas untuk menanam padi. Karena kita kesulitan, sangat sulit sekali, Bapak. Kalau dulu harga satu saknya itu 50.000, itu dinaikkan 250 dan sekarang mencapai 400.000 lebih satu sak. Dan itu pun sulit untuk kita dapatkan. Terkait pupuk urea ini, kenapa saya anggap ini urgent untuk disampaikan? Karena ini terkait dengan bahan pokok, ketersediaan bahan pokok. Kalau begini terus, kita mau impor beras sampai kapan? Terus masalah pupuk. Coba itu tanggung jawab pemerintah, selesai urusan semuanya. Pemerintah tidak punya wewenang, sehingga kita kadang-kadang protes ke sana, protes ke sini, ya begitu. Hampir semua daerah. Tapi saya akan usahakan kalau ada permainan harga, informasikan kepada saya akan datang ke lokasi. Hasil dari panen tidak akan kembali modal kalau instrumen-instrumen itu tidak bisa ditekan. Maka itu menjadi kendala memang. Bukan hanya apa yang kita rasakan, semua daerah banyak yang protes seperti itu. Dan saya sudah pernah meminta untuk menjadikan kewenangan di Kota Probolinggo. Kalau ada kewenangan dari pemerintah, insya Allah bisa. Itu menjadi tantangan kita. Sehingga saya tidak berani untuk menjawab terlalu detail, karena itu ada kewenangan bukan dari daerah, tapi kewenangan dari pusat. Kami berharap tahun depan kegiatan lomba lampu hias ini masih ada. Kalau masalah lomba ini memang ini harus setiap tahun. Ya. Cuma saya masih mikirnya begini. Kalau tahun depan diadakan acara, takut ada orang yang ingin mengadu domba. Karena tahun depan itu adalah tahun politik. Hari tenang. Bukan hari tenang, tahun politik. Makanya ditiadakan akan memutus semangat dari masyarakat, tapi kalau diadakan akan menjadi adu domba. Ini masih saya pertimbangkan. Ini ada undang-undang, yaitu keluhan saya, bukan pribadi Pak ya. Saya sebagai warga RT 4, yaitu keluhan saya masalah selokan itu Pak ya, yang sebelah barat dari utara. Kalau hujan itu Pak ya, banjir. Ya. Mungkin masukan tadi dari sana banyak tumpukan sampah, sedimentasi sehingga sana numpuk, akhirnya kembali lagi ke sini. Ya, mungkin kalau itu kan saya tertantang. Oh berarti perlu dinormalisasi. Tapi kalau sini rendah sana tinggi, waduh, ini bahaya. Selokan di rumah di pinggir jalan itu awalnya ada Pak. Hilang sekarang. Nggak jalan Pak. Oh. Nggak tahu itu buntu atau gimana. Ya, sebagai pengurus taklim masjid itu, ini mengenai pembebasan. Katanya. Ada lagi pertanyaan? Ada.
Tanggapannya gimana Pak dengan adanya audien bersama wali kota ya? Silakan antri bergantian, yang sudah pegang undangan jangan khawatir, pasti dapat. Yang sudah pegang undangan jangan khawatir, pasti dapat. Selanjutnya, setelah semua selesai, kepada panitia lomba lampu hias, harapannya apa Pak? Dikit aja Pak Lurah. akan berkumpul di rumah kami atau di rumah Pak Andika. Sekali lagi untuk panitia lomba lampu hias di lapangan. Oke, terima kasih Pak Lurah. Bu, malam hari ini kan ada audiensi wali kota ya, bagi warga yang ada di RW 02 ya. Iya betul, di RW 2. Ini dalam rangkanya apa sih? Yang pertama, Bapak Wali Kota Probolinggo itu pernah mengunjungi kami saat penilaian dan melihat kekompakan warga di RT 4 ini, terutama semuanya, bukan hanya bapak-bapak tapi juga ibu-ibunya juga, karena mereka membuat lampu dari daur ulang yang dikerjakan bersama-sama. Melihat kekompakan ini, beliau datang waktu itu sambil ngopi bersama. Nah, supaya lebih kelihatan kekompakan masyarakat, ini dibuktikan dengan datang lagi beliau di acara audiensi ini. Dan ternyata memang bisa menampung aspirasinya semua masyarakat di sini. Dan memang di RT 4 RW 2 ini masyarakatnya yang pertama peduli sama lingkungan, dengan terbukti masing-masing gang itu ada kebun ini ya, kampung sayur lah kalau kita bilang seperti itu. Hasil dari kampung sayurnya diolah, kemudian ada yang sebagian dijual, kemudian uangnya kita rupakan lagi dalam bentuk bibit, ada juga yang diberikan kepada anak yang stunting, jadi semacam itu. Memang kepedulian masyarakat di sekitar RT 4 ini cukup tinggi, jadi semua kegiatan yang dilakukan juga swadaya seperti itu. Oke. Terima kasih Ibu. Berarti mungkin bisa disampaikan Bu, kira-kira warga yang hadir itu berapa di audiensi bersama wali kota malam ini? Sekitar 300, kalau undangan 200 tapi yang hadir itu sekitar 300-an ya, melebihi. Terus yang disampaikan apa saja? Sedikit aja Bu sama warga tadi usulannya. Tadi usulan semuanya yang ada di wilayah RT 4 RW 2 ini semoga tadinya semua usulan sudah direspon dengan Pak Wali Kota ya. Oh gitu. Terakhir Bu, harapannya apa tidak Ibu? Harapan kita ke depannya semoga semua usulan yang kita sampaikan tadi, semoga tahun depan ini bisa terlaksana semua. Terrealisasi semua ya. Salam saya ke Bapak Wali Kota, terima kasih. Yang mana RT 4 ini sudah 2 kali dikunjungi sama Bapak Wali Kota, dan saya juga terima kasih sekali yang mana kita belum pernah selama ini dikunjungi Bapak Wali Kota. Karena kita sudah mendapat juara 1 harapan lomba lampu hias sekota, kita 2 kali kunjungi. Terima kasih banyak kepada Bapak Wali Kota. Oke, terima kasih. Oh iya, dengan siapa Bu? Dengan Ibu Sumila selaku RT 4 RW 2 Kelurahan Jati. Oke, terima kasih. Pak,
Sedikit aja Pak, tanggapannya gimana Pak dengan adanya audien ya bersama Wali Kota Probolinggo Pak yang ada di RT 4 RW 02 ini. Ya, terima kasih. Jadi pelaksanaan audiensi bersama Bapak Wali Kota bersama dengan warga di lingkungan RT 4 RW 2 mendapatkan sambutan luar biasa. Kami berterima kasih kepada Bapak Wali Kota yang sudah berkenan hadir di wilayah RT 4 RW 2 Kelurahan Jati, karena berkat hadirnya Bapak Wali Kota segala permasalahan ataupun keluh kesah dari warga terkait dengan lingkungan yang ada di wilayah RW 2 bisa terselesaikan secara langsung oleh Bapak Wali Kota dengan menyampaikan kepada tim atau satker terkait. Jadi Bapak Wali Kota sudah menyampaikan akan langsung menindaklanjuti segala permasalahan yang ada di warga RW 2. Oke, kira-kira itu apa saja Pak? Sedikit aja, 1-2 contoh Pak. Ya, salah satu contohnya terkait dengan usulan warga yang selokan macet karena ada sedimentasi. Bapak Wali Kota sudah menyampaikan langsung menerjunkan tim PU untuk melakukan pengecekan. Yang kedua yaitu ada usulan dari warga terkait dengan tanah bengkok yang akan digunakan sebagai RTH. Ini bahkan Bapak Wali Kota menjanjikan hari Senin besok langsung ditindaklanjuti oleh Bapak Wali Kota hadir untuk melakukan pengecekan terkait tanah bengkok yang diusulkan itu. Oke, terima kasih. Dengan siapa Pak? Dengan Andika. Selaku warga RT RW Selaku warga RT 4 RW 2 Kelurahan Jati. Terima kasih Pak Andika. Siap, terima kasih.